Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang cukup dikenal karena keteguhan imannya dan pengorbanannya yang besar dalam membela Islam. Ia adalah sepupu Rasulullah SAW dan salah satu dari orang-orang pertama yang memeluk Islam. Kisah hidupnya penuh dengan keteladanan dan keberanian yang patut dijadikan contoh. Ja'far bin Abi Thalib yang juga dikenal dengan nama Ja'far At-Tayyar lahir dalam keluarga Bani Hashim yang terhormat. Ia adalah putra dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang merupakan saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Sejak muda, Ja'far dikenal dengan sifatnya yang jujur, berani, dan penuh rasa tanggung jawab. Ketika Islam mulai disebar oleh Nabi Muhammad SAW, Ja'far adalah salah satu dari sedikit orang yang pertama kali menerima dakwah tersebut dan memeluk agama Islam dengan sepenuh hati. Pada masa awal penyebaran Islam, kaum muslimin menghadapi banyak tantangan dan tekanan dari kaum Quraisy. Ja'far bersama dengan istri dan beberapa sahabat lainnya memilih untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, demi mencari perlindungan dan kebebasan beribadah. Hijrah ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang dengan penuh keyakinan dan keberanian meyakinkan Raja Najasyi untuk memberikan suaka kepada kaum muslimin. Ja'far dengan fasih dan penuh keikhlasan menjelaskan ajaran Islam dan mempertahankan keyakinannya di hadapan Raja Najasyi yang akhirnya memberikan perlindungan kepada mereka. Salah satu peristiwa yang menonjol dalam kehidupan Ja'far adalah saat ia memimpin pasukan muslim dalam pertempuran Mu'tah. Dalam pertempuran tersebut, Ja'far menunjukkan keberanian luar biasa meskipun pasukan muslim jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan musuh. Ja'far memimpin dengan semangat yang tinggi. Ia terus berjuang dengan gagah berani hingga akhirnya syahid di medan perang. Atas keberanian dan pengorbanannya, Nabi Muhammad SAW memberikan gelar At-Tayyar kepada Ja'far yang berarti yang terbang, sebagai penghormatan atas pengorbanan yang besar. Ja'far pernah berkata, "Aku tidak tahu. Hanya saja aku menghindari 3 hal pada masa kekufuran dan keislaman, yakni aku tidak berbohong, tidak berzina, dan aku juga tidak pernah mabuk pada masa kekufuran dan keislaman." Ucapan ini mencerminkan integritas dan keteguhan hati Ja'far yang luar biasa. Baik sebelum maupun sesudah memeluk Islam, kejujuran, kesucian, dan ketenangan hati menjadi contoh bagi umat muslim. Kehidupan Ja'far bin Abi Thalib penuh dengan pelajaran berharga tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ia adalah sosok yang selalu siap membela kebenaran dan memberikan segalanya demi agama yang diyakininya. Warisan keteladanannya terus dikenang dan dijadikan inspirasi oleh umat Islam di seluruh dunia. Ja'far bin Abi Thalib adalah seorang pria yang memiliki prinsip dan integritas yang kuat. Ja'far bin Abi Thalib berasal dari keluarga terhormat dalam suku Quraisy, keturunan Abdi Manan. Ia dikenal memiliki kemiripan fisik yang sangat mencolok dengan sepupunya Rasulullah SAW. Hal ini menjadikannya dekat dengan Nabi Muhammad sejak kecil, sehingga ia sangat memahami ajaran dan moralitas yang diajarkan oleh beliau. Proses masuk Islamnya, Ja'far bin Abi Thalib merupakan titik balik penting dalam hidupnya. Beliau masuk Islam berkat ajakan dan bimbingan dari Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat terdekat Rasulullah dan orang pertama yang memeluk Islam. Keputusan Ja'far untuk memeluk Islam terjadi sebelum Rasulullah memulai dakwahnya di rumah Al-Arqam, sebuah tempat yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam pada masa awal. Berita tentang masuk Islamnya Ja'far bin Abi Thalib menyebar dengan cepat di kalangan Quraisy. Mereka merasa terancam dengan semakin banyaknya orang yang mengikuti ajaran Islam, terutama dari keluarga-keluarga terpandang seperti Bani Hashim. Keluarga Ja'far, ketika orang Quraisy mendengar berita ini, mereka mulai merencanakan berbagai macam makar dan gangguan-gangguan dalam upaya melemahkan iman
kaum muslimin. Kaum Quraisy menggunakan berbagai cara untuk mengintimidasi dan menghalangi para pemeluk Islam dari beribadah dengan tenang. Mereka melakukan berbagai bentuk penyiksaan, boikot ekonomi, hingga persekusi fisik terhadap para pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun, Ja'far bin Abi Thalib tetap teguh dalam keyakinannya dan tidak goyah meskipun menghadapi tekanan yang begitu besar. Keteguhan Ja'far dalam mempertahankan iman Islamnya menunjukkan betapa besar pengorbanannya demi agama yang baru ia peluk. Meskipun ia berasal dari keluarga yang kaya dan berpengaruh, Ja'far rela meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk berjuang bersama Rasulullah. Kesetiap dan keberanian Ja'far dalam menghadapi segala cobaan menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah. Inilah sepenggal kisah dari masa kekufuran dan keislaman Ja'far bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi yang dikenal karena integritasnya yang tak tergoyahkan dan pengorbanannya yang besar demi agama Islam. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu teguh dalam prinsip dan keyakinan kita. Hijrah ke Habasyah. Ketika Rasulullah SAW memberi izin untuk hijrah ke Habasyah, tanpa pikir panjang, Ja'far bersama istrinya ikut serta dalam rombongan tersebut. Sungguh, hal ini sangat berat bagi Ja'far karena harus meninggalkan tempat kelahirannya yang ia cintai. Namun, berangkatlah rombongan itu yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita menuju Habasyah. Penguasa Habasyah adalah Raja Najasyi, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana. Orang-orang Quraisy yang mengetahui hal ini segera menyusul ke Habasyah untuk menghasut Najasyi agar mengusir kaum muslimin. Setibanya di sana, mereka membawa hadiah dan berkata pada Najasyi, "Wahai raja, sesungguhnya telah datang di dalam kerajaanmu orang-orang yang rendah dari kaum kami. Mereka datang dengan membawa agama yang tidak pernah kami ketahui atau engkau ketahui." Najasyi pun memanggil Ja'far dan rombongannya untuk menjelaskan tentang agama mereka. Ja'far dengan tenang menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat dari Al-Quran yang membuat Najasyi terkesan dan akhirnya memberikan perlindungan kepada mereka. Kembali ke Yasrib. Pada tahun ke-7 Hijrah, Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan Habasyah untuk menuju ke Yasrib, Madinah. Sesamanya di Yasrib, ia disambut hangat oleh Rasulullah SAW yang baru saja kembali dari perang Khaybar. Rasulullah menemui Ja'far dan bersabda, "Sungguh aku tidak tahu dengan yang mana aku merasa bahagia, apakah dengan kemenangan Khaybar ataukah dengan kedatanganmu." Pertempuran Mu'tah. Pada awal tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW berkehendak mengirim pasukan untuk memerangi Romawi. Beliau menunjuk Zaid bin Harisah sebagai komandan pasukan. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang akan menggantikannya. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang akan menggantikannya. Rasulullah SAW memberikan bendera berwarna putih kepada Zaid bin Harisah dan berangkatlah pasukan ini. Ketika pasukan muslim tiba di daerah Mu'tah, mereka mendapati pasukan Romawi yang sangat banyak, yaitu 200.000 tentara. Jumlah yang sangat besar ini tidak pernah ditemui oleh kaum muslimin sebelumnya. Sementara jumlah pasukan muslim hanya 3.000 orang. Pertempuran pun dimulai dengan sangat sengit. Zaid bin Harisah gugur sebagai syahid dan Ja'far segera mengambil bendera dan melanjutkan pertempuran. Ia melantunkan syair-syair keberanian dan memporak-porandakan barisan musuh. Ketika tangan kanannya terputus, ia memegang bendera dengan tangan kirinya. Namun akhirnya tangan kirinya pun putus dan ia gugur sebagai syahid. Abdullah bin Rawahah kemudian mengambil bendera dan mempertahankannya hingga ia juga gugur sebagai syahid. Pertempuran Mu'tah adalah salah satu pertempuran yang paling heroik dalam sejarah Islam. 3 pahlawan besar Islam gugur sebagai syahid: Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Ketika berita tentang kematian mereka sampai kepada Rasulullah SAW, hati beliau dipenuhi dengan kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu sekaligus sahabat yang sangat ia cintai, telah mengorbankan nyawanya dalam perjuangan di jalan Allah.
Diriwayatkan bahwa ada tubuh Ja'far terdapat lebih dari 90 luka. Semuanya berada di bagian depan tubuhnya. Ini menunjukkan betapa gagah beraninya Ja'far di medan perang. Tidak pernah mundur walau hanya selangkah. Setiap luka adalah bukti keberaniannya, sebuah tanda dari pengorbanannya yang tulus demi membela Islam dan umatnya. Setelah mendengar kabar duka ini, Rasulullah segera menuju ke rumah Ja'far bin Abi Thalib. Hati beliau penuh dengan rasa duka. Tetapi beliau tahu bahwa tugasnya sebagai pemimpin dan sahabat adalah untuk menguatkan hati keluarga yang ditinggalkan. Ketika beliau tiba di rumah Ja'far, beliau mendapati Asma, istri Ja'far, sedang membuat roti dan memandikan anak-anaknya. Asma tidak tahu bahwa suaminya telah gugur sebagai syahid. Ia berharap dan menunggu kepulangan suaminya dengan penuh cinta dan harapan. Rasulullah SAW dengan hati yang berat memberitahu Asma bahwa Ja'far telah gugur sebagai syahid pada hari itu. Mendengar kabar ini, Asma terkejut dan tangisan pun pecah di rumah Ja'far. Tangisan Asma dan anak-anaknya menggambarkan betapa besar cinta dan kerinduan mereka terhadap Ja'far. Kesedihan melanda keluarga ini, tetapi di tengah-tengah kesedihan itu, Rasulullah memberikan penghiburan yang luar biasa. Rasulullah SAW menenangkan mereka dengan berkata bahwa Ja'far telah diberi sayap oleh Allah dan terbang di surga. Beliau menggambarkan Ja'far sebagai malaikat yang terbang dan sayapnya di surga. Sebuah penghormatan yang luar biasa bagi seorang yang syahid. Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan warisan yang abadi bagi umat Islam. Keberaniannya di medan perang, kesetiaannya kepada Rasulullah, dan keteguhan dalam imannya menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Ja'far adalah simbol dari pengorbanan dan keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Selain itu, Ja'far juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan penyayang terhadap orang-orang miskin. Sepanjang hidupnya, Ja'far selalu berusaha membantu mereka yang membutuhkan, memberikan apa yang ia miliki demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Kebaikan hatinya ini membuatnya dicintai oleh banyak orang dan menjadi panutan dalam berbuat kebaikan. Rasulullah sendiri selalu mengenang Ja'far dengan penuh rasa hormat dan cinta. Beliau sering menceritakan kisah keberanian dan keteguhan Ja'far kepada para sahabat, menjadikannya contoh sebagai seorang ideal pejuang dan sahabat sejati. Dalam setiap peringatan tentang Ja'far, Rasulullah SAW selalu menyebutnya dengan penuh rasa bangga, menegaskan betapa besar rasa hormat beliau kepada sepupunya yang gagah berani itu. Kisah Ja'far bin Abi Thalib adalah salah satu kisah heroik dalam sejarah Islam yang penuh dengan nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Inilah kisah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib yang luar biasa dalam membela Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Ja'far bin Abi Thalib dan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Wallahu a'lam. Sekian kisah kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.